Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jini. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya mengenai analisis tools dan strategi ketahanan sosial ekonomi Kabupaten Sanggau dalam makul ketahanan sosial dan ekonomi dalam proyek ujian akhir semester dari dosen Ibu Eligia Muniza Salfarani, SMMM, dan Bapak Dedi, SMMM. Sebelum saya menjelaskan hasil dari analisis saya juga akan menjelaskan secara singkat profil Kabupaten Sanggau dan juga apa sih yang dimaksud dengan analisis goals. Sehingga sebelum mengetahui secara mendalam hasil analisis saya, kita juga mengetahui yang pertama itu profil singkat dan apa yang dimaksud dengan analisis tools, agar kita juga mengetahui secara dasarnya pengenalannya bagaimana. Profil singkat Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau terletak di Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, dengan luas wilayah 12.857,7 km, dengan populasi 539.007.000 jiwa dari data statistik 2023. Bukan hanya itu saja, Kabupaten Sanggau memiliki semboyan, yaitu Sabang Merah, Sanggau Bangga, mengukir sejarah. Itulah profil singkat mengenai Kabupaten Sanggau. Sekarang, apa itu analisis tools? Seperti T, itu kepanjangannya threats, artinya ancaman. O, opportunities, artinya peluang. W, weakness, artinya kelemahan. S, strength, artinya kekuatan. Tools adalah metode strategi yang menggabungkan faktor internal maupun eksternal. Yang termaksud dengan faktor internal itu adalah strength dan weakness. Yang termasuk dari faktor eksternal itu adalah opportunities dan strength, atau diartikan bahasa Indonesia, kalau faktor internal itu kekuatan dan kelemahan, kalau faktor eksternal itu peluang dan ancaman. Tujuannya melakukan analisis tools ini terutama di Kabupaten Sanggau, menyusun strategi yang agresif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sanggau tersebut. Kita sudah mendengarkan secara singkat profil Kabupaten Sanggau dan analisis tools. Sekarang kita akan masuk ke inti hasil analisis yang saya lakukan dengan cara analisis tools di Kabupaten Sanggau. Analisis tools Kabupaten Sanggau. Yang pertama itu strength, kekuatan. Kita akan melihat kekuatan apa sih yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau tentunya memiliki kekayaan sumber daya alam seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan. Hasil hutannya seperti apa? Seperti hasil buah-buahan endemik. Contoh salah satunya itu durian. Selain itu, keberagaman etnis seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, dan lainnya hidup berdampingan secara harmonis. Yang artinya Kabupaten Sanggau bukan hanya mengutamakan etnis satu saja, tetapi juga menghargai etnis-etnis suku lain yang berada di Kabupaten Sanggau. Jika Dayak merayakan Gawai, Melayu merayakan Hari Lebaran, Tionghoa juga merayakan acara bagaimana mereka merayakan suku budaya mereka masing-masing, di mana Kabupaten Sanggau saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tentunya ini akan menjadi kekuatan sosial dan kultural yang unik. Dan juga letak geografis di perbatasan Indonesia-Malaysia juga membuka potensi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan. Salah satunya UMKM lokal yang bisa langsung terjun membuka diri di dalam perdagangan hasil-hasil hutan,
maupun hasil kerajinan yang mereka jual di perbatasan hingga bisa mereka perjualbelikan, salah satunya di negara Malaysia yang sangat mendekati perbatasan Kabupaten Sanggau. Selanjutnya itu weakness, kelemahan. Walaupun kita sudah melihat kekuatan yang ada di Kabupaten Sanggau, ternyata Kabupaten Sanggau juga masih ada kelemahan yang perlu dibenahi, seperti infrastruktur jalan dan digital yang belum merata, serta masyarakat Sanggau memiliki ketergantungan pada sektor primer, seperti perkebunan kelapa sawit. Jika ini tidak dapat diatasi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kenapa? Ketika masyarakat memiliki ketergantungan pada perkebunan kelapa sawit, itu akan mempengaruhi pada hutannya sendiri, sehingga bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang meluas, sehingga banyak hutan yang dibabat untuk membuat lahan dan bisa mempengaruhi kelangkaan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan yang awalnya menjadi ciri khas di Kabupaten Sanggau. Dan juga infrastruktur jalan digital yang merata. Jadi, kita sudah melihat Kabupaten Sanggau itu sudah berkembang atau sudah perlahan-lahan untuk maju menjadi Kabupaten Sanggau yang berkualitas. Tetapi di balik itu masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan dan merasakan infrastruktur yang merata dari pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut. Selanjutnya, opportunities, yaitu peluang. Peluang datang dari adanya pos lintas batas negara, yaitu PLBN Entikong, yang dimana bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ekspor dan impor. Sebelumnya sudah menjelaskan, karena Kabupaten Sanggau memiliki kekuatan dari hasil hutan, karet salah satunya, sehingga mereka bisa mengekspor impor hasil hutan mereka itu di negara perbatasan, salah satunya yaitu perbatasan Malaysia. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap program Kabupaten Layak Anak dan pengembangan SDM menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, sehingga SDM maupun anak-anak di Kabupaten Sanggau bisa mendapatkan fasilitas kehidupan yang layak dan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau. Yang terakhir itu adalah threat, ancaman. Kabupaten Sanggau juga tentunya menghadapi ancaman seperti eksploitasi sumber daya alam yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, jika masyarakat mengalami ketergantungan kepada sektor perkebunan, salah satunya kelapa sawit, dan tidak diatasi dengan bijaksana, bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang juga mengakibatkan pada kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau, serta ketimpangan pembangunan antara kecamatan yang dapat memunculkan ketegangan sosial dan ekonomi, yang artinya ada daerah tertentu yang dibangun diperhatikan, tetapi di daerah lain yang ada di Kabupaten Sanggau tidak diperhatikan, sehingga bisa memicu kecemburuan, ketegangan sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah bisa merasakan ketidakadilan yang dilakukan. Nah, inilah analisis tools Kabupaten Sanggau baik secara kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang ada di Kabupaten Sanggau. Sekarang kita akan melihat strategi hasil dari analisis tools di Kabupaten Sanggau. Yang pertama itu SO strategi, yaitu strength and opportunity. Strateginya memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal. Kabupaten Sanggau memiliki kekayaan alam seperti perkebunan, hutan, dan sungai, serta memiliki budaya multi etnis yang harmonis. Tentunya dengan adanya PLBN Entikong dan posisi strategi perbatasan, ini tentunya menjadi peluang pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
Dengan adanya manfaat atau kesempatan ini, pemerintah bisa membuka pandangan bahwa mereka bisa membuka peluang. Salah satunya membuka ekowisata bagi masyarakat umum untuk datang bukan hanya dari Kabupaten Sanggau, tapi orang-orang di luar dari Kabupaten Sanggau, dengan memperkenalkan budaya, ciri khas, dan keunikan yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau, terutama multi etnis yang harmonis yang menjadi poin utama keunikan yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau. Selanjutnya ST, strategi, strength dan strength. Strateginya memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman eksternal. Salah satu ancaman nyatanya itu adalah eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan yang diakibatkan eksploitasi sumber daya alam, sehingga lingkungan juga berdampak, entah itu populasi, secara habitat, populasi tumbuh-tumbuhan, dan polusi udara yang menjadikan polusi udara ini kurang sehat, sehingga mengakibatkan di kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau. Namun dari ancaman tersebut, masyarakat Sanggau punya nilai budaya yang menghargai alam dan hidup berdampingan dengannya. Yang artinya pemerintah Kabupaten Sanggau juga harus melibatkan masyarakat adat untuk melindungi hutan-hutan lindung yang harus tetap dijaga dan terus dilestarikan agar ini menjadi suatu peluang untuk generasi-generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya bisa merasakan alam-alam yang masih dirawat, dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut, terutama dalam kerjasama masyarakat di Kabupaten Sanggau. Selanjutnya BOO strategi, weakness opportunity. Strateginya mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Kelemahan infrastruktur digital dan transportasi bisa diatasi dengan program nasional yang mendorong pembangunan daerah tertinggal, serta peluang kerjasama internasional melalui perbatasan. Di sini pemerintah bisa melihat, kalau kabupaten saya sendiri terletak di perbatasan, saya harus memanfaatkan hal tersebut dengan meningkatkan UMKM, terutama UMKM lokal, dengan memperjualbelikan hasil kerajinan alam, hasil hutan, mempromosikan ekowisata, sehingga adanya perbatasan menjadi perjualbelikan perdagangan hasil hutan atau bakat-bakat atau bidang-bidang tertentu yang bisa menjadi jual beli dari Kabupaten Sanggau tersebut, sehingga ini bisa menambah pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau, sehingga meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sanggau. Selanjutnya BT strategi, weakness dan strength. Strateginya meminimalisir kelemahan agar tidak terkena dampak ancaman. Ketimpangan pembangunan antar kecamatan bisa menyebabkan kecemburuan sosial dan mengabaikan potensi daerah. Hal ini tentunya perlu dicegah dengan kolaborasi lintas sektor dan distribusi anggaran yang merata. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika ada daerah yang tidak dibangun dengan baik, tetapi daerah lain dibangun dengan baik, akan mengalami kecemburuan, sehingga masyarakat bisa beranggapan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau tidak adil. Sehingga caranya untuk mengatasi ini adalah dengan adanya distribusi anggaran yang merata, dengan memperhatikan daerah-daerah, setiap daerah yang ada di Kabupaten Sanggau, sehingga bisa memperhitungkan berapa anggaran yang perlu kita berikan agar memiliki pembangunan-pembangunan yang bisa membantu masyarakat tersebut, baik secara infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya. Nah,
Saya sudah menjelaskan secara singkat profil Kabupaten Sanggau, mengenai apa sih yang dimaksud dengan analisis tools dan analisis tools di Kabupaten Sanggau dan strategi hasil dari analisis tools tersebut. Kita sudah menjelaskan semua isi-isi hasil dari analisis saya, dan sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari hasil analisis saya. Kesimpulannya dari analisis saya adalah bahwa analisis tools terhadap Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam, keberagaman budaya, dan posisi strategis wilayah harus dimanfaatkan secara kontekstual untuk menjawab tantangan pembangunan dan ketimpangan sosial. Strategi yang disusun mulai dari pengembangan agrowisata, pelestarian lingkungan berbasis komunitas, hingga penguatan infrastruktur dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu langkah konkret menuju ketahanan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tentunya pendekatan ini mendekatkan pentingnya merancang kebijakan yang tidak hanya teoritis, tapi berpijak pada realitas lokal dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Itulah penjelasan mengenai hasil analisis saya menggunakan cara tools di Kabupaten Sanggau. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!